أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik hidayah dan inayahnya. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih berkumpul di musala Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah wajib kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita kerjakan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para pengikutnya, dan insyaallah kita semua akan mendapatkan sahabatnya hingga di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah mushola Ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan mushola Ikhlas pada pekan ketiga di bulan April 2026. Pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 11 April 2026 sebesar Rp2.269. Total pemasukan dari tanggal 12 April hingga 17 April 2026 sebesar Rp1.834.000. Dan total pengeluaran dari tanggal 15 April sampai 19 April 2026 sebesar Rp1.460.240. Sehingga total keuangan mushola Ikhlas saat ini sebesar Rp2.383.029. Lalu untuk laporan kas pembangunan mushola Ikhlas, pada laporan keuangan pada tanggal 4 April 2026 saldo sebelumnya sebesar Rp8.749.640. Pemasukan Rp0, untuk pengeluaran sebesar Rp1.036.500, sehingga total keuangan kas pembangunan mushola Ikhlas saat ini sebesar Rp7.713.140. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan dan pembangunan yang ada di mushola Ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya, Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan keberkahan. Allah memberikan rezeki yang luas dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga doakan bagi sesama muslim yang sedang sakit dan mendapatkan musibah, semoga Allah memberikan kesembuhan dan kemudahan dalam kesulitannya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadini wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pekan ketiga hari ini, yaitu akan diisi oleh Ustadz Dr. Haji Nasibuddin Khalid. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan beliau, semoga Allah selalu memberi
memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat beliau, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema yang akan dibawakan kajian pada pagi hari ini yaitu perang Khaybar. Dan jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan, nanti bisa dapat disampaikan setelah sesi kajian yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Nasiruddin Khalid berakhir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mari kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sahbihi yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal. Sahabat wa sayyidatil a'izza, para asatidzah yang kami muliakan, jamaah salat subuh masjid musalla Al-Ikhlas yang kami muliakan, serta segenap pengurus DKM Musalla Al-Ikhlas yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak muliakan, ini pertemuan pertama saya setelah Ramadan berakhir, dan hari ini sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Kemarin terakhir Zulhijjah, Syawal. Hari Sabtu kemarin itu terakhir di bulan Syawal. Hari ini ada yang menandai hari ini adalah 1 Dzulqa'dah, ada juga yang hari menandai tanggal 2 Dzulqa'dah. Ini kalau berbeda terus jangan-jangan Idul Adha-nya berbeda lagi nih. Beda tanggal Idul Adha-nya. Baik Bapak-bapak Ibu yang muliakan. Pada pertemuan perdana ini aqulu lakum wa uhanni'ukum tahni'atan hasanatan wa uhayyikum bi ahsani tahiyyat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wasallahu yataqabbal a'malana shalihati. Mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan yang lalu, Bapak Ibu muliakan, senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian hari ini, Sirah Nabawiyah kali ini sudah perjalanan jauh sekali dalam kehidupan Nabi, yaitu sampai pada perang Khaybar. Bapak-bapak Ibu yang muliakan, perang Khaybar ini sebelum kita lanjutkan, ini adalah perkampungan Yahudi yang kalau kita ingat flashback sebelumnya, ini yang keempat berarti. Ada klan, ada kelompok, ada bani atau golongan-golongan Yahudi yang tinggal di Madinah. Bahkan pernah kami sampaikan dahulu bahwa orang Yahudi di Madinah itu sudah lama sekali dia menempati kota Madinah. Bahkan sebelum Madinah itu bernama Madinah, itu bernama Yathrib. Bahkan ada yang menyatakan jauh sebelum Rasulullah SAW lahir pun orang Yahudi sudah ada di Madinah. Ada yang mengatakan orang Yahudi Madinah itu adalah sempalan daripada Yahudi
yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menuju ke Syam waktu mereka terusir dari Mesir, terombang-ambing di satu lembah selama 40 tahun, lalu kemudian diajak memasuki kota Syam waktu itu yang sekarang dekat-dekat sekitar wilayah Palestina, tapi mereka nggak mau. Nah, ketika Nabi Musa membawa mereka ke sana, ada kelompok yang mereka tetap membelot, tidak mau ikut Nabi Musa, mereka membelot ke arah Hijaz. Nah, Hijaz itu wilayahnya diantaranya adalah Madinah. Jadi kalau begitu sudah lebih dari 1000-an tahun waktu itu. Nabi Musa kan lebih daripada itu barangkali. Gitu ya. Siapa golongan-golongan atau nama-nama golongan yang ada di Madinah itu kita mengenalnya karena pertemuan-pertemuan yang lalu kita bicara itu. Ada kelompok, ada golongan, ada Bani Nadir namanya. Lalu yang terakhir diusir oleh Nabi itu Bani Nadir. Lalu ada sebelumnya namanya Bani Quraizoh, diusir juga oleh Nabi. Lalu ada yang pertama Banu Qainuqa, diusir juga oleh Nabi. Kenapa diusir semua dari Madinah? Padahal mereka sudah bercokol lama di Madinah. Gitu ya. Karena ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Rasulullah SAW itu membuat satu fakta atau perjanjian, kesepakatan. Bahasa kita membahasa kerennya MOU dia. MOU antara Nabi, antara kaum muslimin sesama kaum muslimin, antara kaum muslimin dengan kelompok-kelompok Yahudi, dan antara kaum muslimin dengan non-Yahudi. Gitu. Apa butir-butir daripada piagam Madinah, perjanjian Madinah itu banyak. Kalau kita ingat yang lalu Bapak-bapak muliakan ada 48 pasal. Ya. Ada sekian bab, ada sekian pasal. Di antara pasalnya itu adalah penduduk atau orang-orang yang berada di Madinah itu wajib membela kota Madinah dari serangan musuh luar. Siapapun agamanya, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun sektenya dan sukunya, wajib membela kota Madinah dari gangguan orang luar yang ingin melakukan ekspansi, penjajahan atau apapun namanya. Nah, ternyata mereka itu satu demi satu melanggar perjanjian itu, berkhianat terhadap perjanjian itu. Dari mulai Banu Qainuqa, mereka harusnya menghargai sesama warga, tapi yang terjadi mereka adalah yang peristiwa Banu Qainuqa itu membunuh seorang muslim, gitu ya. Dan mereka melukai atau mereka mempermalukan seorang wanita muslimah yang ada di pasar, itu Banu Qainuqa. Kalau Bani Nadir, Bani Nadir apa yang terjadi? Karena mereka itu tidak mau membayar jizyah atau membayar kifarat ketika ada salah seorang warga Madinah melakukan pembunuhan atau salah melakukan pembunuhan. Itu salah satu butir perjanjiannya itu, kalau ada yang terjadi seperti itu, mereka bersepakat untuk berkongsi patungan untuk membebaskan orang yang tadi salah di dalam membunuh tadi. Itu namanya kifarat. Bayar kifarat. Yang terjadi mereka bukan berkontribusi bayar kifarat, tapi mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi. Nah, itu. Satu lagi Banu Quraizoh bukannya mereka membela kota Madinah, yang terjadi mereka berkomplot dengan orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang Ghatafan, justru menyerang kota Madinah. Mereka berada di tempat musuh, yaitu perang yang pernah kita bahas dulu, namanya perang Khandaq. Sehingga mereka semuanya diusir. Nah, Khaybar ini, Bapak-bapak yang muliakan, wilayah yang cukup jauh dari Madinah. Kalau dalam ada informasi, jaraknya itu antara Madinah sama Khaybar itu 90-an mil. Kira-kira berapa tuh 90 mil? 100-an kilometer, 100 kilometer. Kalau sekarang jaraknya berarti dari sini kira-kira ke Cisarua lah gitu ya. Ke Cilegon.
Kalau ke arah timur Cirebon, ke arah barat sana tuh Sereng Cikampek lah kira-kira gitu. Itu kira-kira jaraknya. Ada yang mengatakan begitu. Khaybar. Nah, daerah Khaybar ini juga adalah daerah tempat pelarian orang-orang yang diusir oleh Nabi. Ternyata, nah kita mulai gitu ya. Mereka berada di Khaybar itu bukannya bertobat memperbaiki diri, ternyata mereka tetap saja melakukan apa namanya itu makar. Nah, Khaybar itu jaraknya sekitar 96 mil ke arah Syam, ke arah Palestina. Kalau Yordania, Palestina, Syria itu sekarang Syam itu daerah itu. Ya. Ini petanya kira-kira gitu tuh. Bahrul Ahmar itu berarti Laut Merah itu tuh. Bahrul Ahmar itu Laut Merah. Daerah ini tempatnya oleh kaum Yahudi setelah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Jadi tempat apa namanya itu pelarian lah orang-orang yang diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah, Nadir, Quraidah, terus Qainuqa, itu mereka melakukan pelariannya ke Khaybar ini. Di sana mereka menyusun makar untuk melampiaskan dendamnya pada Rasulullah SAW karena merasa mereka diusir. Mereka merasa diusir, gitu ya, dari apa namanya dari Madinah. Jadi ini Laut Merah, ini Mesir, ini Madinah, ini Khaybar. Arah apa namanya ini daerah semuanya namanya Hijaz. Daerah namanya semuanya Hijaz. Madinah, Makkah itu Hijaz. Baik. Di Khaybar, begitu juga dulu di Quraidah, itu orang Yahudi itu perkampungannya itu membuat atau diliputi oleh benteng-benteng tinggi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca surah Al-Hasyr, gitu ya, itu disebutkan di situ. Mereka tuh berada di benteng, ya. Ini mah ilustrasi ya, bukan benteng sungguhnya, ilustrasi. Mereka di benteng-benteng ini nih. Sehingga di Khaybar itu mereka terdiri dari 9 benteng dalam 3 gugusan benteng yang kokoh itu. Yang kalau sekarang mungkin Israel itu kalau dalam bahasa modern ini tidak membangun benteng, tapi mereka membangun, sebut yang lagi tren tuh sekarang Iron Dome. Kalau bapak-bapak perhatikan itu Iron Dome, gitu. Karena sekarang orang perang ternyata bukan orang yang maju ya, gitu ya, mesin-mesin yang gak ada orangnya, yang disebut drone itu tuh. Nah itu apa namanya orang-orang Yahudi sekarang itu tuh, tapi ternyata tembus juga. Kalau dulu itu bentengnya adalah benteng-benteng fisik seperti ini, gitu ya. Kalau sekarang mereka bentengnya benteng senjata yang ya menangkis semua peluru, tapi ternyata jebol juga ya, hancur. Lumayan juga tuh, hancur juga sebagian apa namanya Israel itu. Cuma kenapa nggak tuntas sampai selesai gitu ya, habis semua gitu ya. Gitu sampai pokoknya mati semua gitu. Tapi menurut saya emang nggak mungkin mati semuanya, bro. Sebab kalau pertempuran terakhir dengan orang Yahudi berarti kiamat tuh. Kita antara pengen sama enggak sebenarnya gitu ya. Antara pengennya udah orang Yahudi habis ya semuanya. Tapi kalau Yahudi habis tuh, itu Nabi menyebut peperangan terakhir itu peperangan antara kaum muslim sama Yahudi. Gitu ya. Sampai batu nih, pohon batu tuh membela kita. Dalam hadis disebut, wahai orang muslim, lihat nih di belakangku ada orang Yahudi tuh. Jadi gitu, batunya bisa ngomong. Kelihatannya sekarang belum ada gitu ya. 9 benteng yang terambil apa yang tersusun dari 3 gugusan. Pertama namanya benteng Nittah. Ini benteng yang terbesarnya ini. Ada benteng Syekh dan ada benteng Qutaibah. Masing-masing benteng ini itu
ada di dalamnya itu ini suku-sukunya nih, Naim, Sa'ab, Qal'ah, Zubair, Baklah, yang di dalam benteng-benteng ini nih ada apa namanya, ada benteng-benteng kecil. Jadi mereka itu hidup sebenarnya di dalam ketakutan, orang Yahudi itu, sampai mereka membangun benteng-benteng merasa aman, supaya merasa aman. Lalu ada benteng Syiq, yang di dalamnya ada benteng-benteng kecil, ada Bay, ada Al-Bari. Lalu ada benteng Al-Qutaibah, itu di dalamnya ada benteng-benteng Qamus, Witi, dan Sulalim. Ini benteng-bentengnya. Nah, peristiwa keempat, masuk peristiwa keempat, tadi saya ceritakan bahwa orang-orang Yahudi itu 3 klan sebelumnya telah diusir oleh Nabi. Dibunuh laki-lakinya, diusir perempuannya, ya, ditawan yang hidup, anak-anaknya juga terusir. Nah, ini yang keempat peristiwanya setelah Bani Qainuqa, Nazir, dan Quraisyah. Ini adalah kali yang keempat Rasulullah SAW memerangi umat Yahudi agar kita mengetahui bagaimana sejarah hitam umat Yahudi dan dendam mereka terhadap Islam. Tapi bapak-bapak yang muliakan, Al-Quran itu objektif, tidak mengeneralisir semua Yahudi itu jelek. Maka Al-Quran mengatakan min ahlil kitab. Coba surat, bapak-bapak ingat, ibu-ibu juga ingat, surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kata-katanya min ahlil kitab berarti segolongan. Memang ada segolongan, tapi juga ada golongan-golongan orang Yahudi yang memang mereka masuk Islam kemudian. Abdullah bin Salam misalkan tokohnya itu masuk Islam. Jadi tidak 100% orang Yahudi itu semuanya memusuhi Islam. Maka bapak-bapak yang kami muliakan, ibu-ibu yang kami muliakan, di dalam Al-Quran itu ada menggunakan terma-terma, istilah-istilah untuk Yahudi itu beberapa. Satu diantaranya misalkan Bani Israel. Tuh, gitu. Terus kemudian Yahudi. Kemudian alladzina hadu. Itu tiga-tiganya Yahudi semua. Tapi ternyata memang kalau kita merujuk kepada tafsirnya Pak Quraisy, itu menyebut yang benci kepada Islam itu di antara 3 tadi, Bani Israel, alladzina hadu, dan Yahud, itu adalah kelompok Yahudi yang terbesar yang membenci Islam itu. Nah, sekarang dalam konteks kekinian, orang-orang Yahudi itu juga sama, tidak semuanya Yahudi tadi itu memusuhi Islam. Yang paling ekstrim kerasnya itu kelompok yang sekarang demikian adalah kelompok Zionis tuh iya. Jadi orang Yahudi juga sekarang, warga Yahudinya sekarang membenci juga pimpinan-pimpinannya. Oke, itu saya kira ada mungkin kajian khusus tentang bagaimana Yahudi itu. Secara umum Yahudi memang memusuhi Islam, ya. Maka ulama mengatakan nggak boleh menyebut Bani Israel itu musuh Islam, nggak boleh. Ulama itu. Kalau Yahud, oke deh. Tapi kalau Bani Israel, apalagi bilang Israel itu memusuhi Islam, sebab Israel itu bapak-bapak muliakan, Israel itu nabi. Israel itu nabi. Itu. Israel, kalau kita kan jengkel bener tuh ya, kalau ngomong Israel tuh ya. Israel itu nama nabi itu. Nabi siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Tuh. Nah, Nabi Yakub punya anak 12. Itu namanya Bani. Bani itu artinya anak-anak. Banin itu anak-anak. Dibuang nunnya jadi Bani Israel. Anak-anaknya Nabi Yakub. Iya, anaknya Nabi Yakub jawab. Tapi kalau Nabi Yakubnya kan nggak jahat. Tidak semua anak-anaknya juga jahat. Di antara anak-anak yang 12 itu ada namanya Yehuda. Yehuda itu keturunannya kemudian Yahudi. Tuh. Sepintas kira-kira gitulah kisah. Kapan terjadinya ini? Sebenarnya udah mendekat
akhir dari dakwah Nabi ya, setelah perjanjian Hudaybiyah yang lalu kita bahas ya, ini adalah tahun, kalau Hudaybiyah kan tahun ke-6. Rasulullah SAW bersama 1.600 sahabat dari Hudaybiyah berangkat menuju Khaybar. Jadi waktu ke Hudaybiyah mau mau umroh, Rasulullah mau umroh, itu gagal dihalang oleh orang-orang Quraisy, maka pulang. Ketika pulang, Rasulullah baru juga sampai Madinah, dibisiki oleh Jibril, jangan tanggalkan dulu pakaian perangmu, Nabi, sebelum engkau perang. Pesono, kata Jibril gitu. Pesono tuh nunjuk arahnya doang. Sono. Jadi akhirnya 1.600 itu melanjutkan perjalanan ke Khaybar. Ini itu ya. Nah, ada peristiwa menarik di sini Bapak yang muliakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, sahabatku, kalian berangkat, jangan sholat asar kecuali di sana. Akhirnya mereka lakukan perjalanan ke sana. Ternyata ada yang begitu tiba waktu asar sudah mau maghrib, mereka berselisih pendapat nih. Sebagian sahabat, yuk kita sholat asar dulu. Kata yang lain, kamu nggak taat sama Nabi. Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di tempat itu. Akhirnya gitu. Nah kita kan sudah waktu asar, tapi kan kata Nabi kan bukan di sini, di sono. Ribut mereka. Akhirnya ada yang sholat asar di perjalanan, ada yang sholat asar nanti udah lewat waktunya di Khaybar. Ketika Nabi sampai di sana, sahabat melaporkan dua-duanya, yang satu sholat di seperjalanan sebelum sampai, yang satu sholat di sana yang sudah lewat waktunya. Ketika dilaporkan itu, sama-sama mereka pengen supaya dibenarkan apa paling benar di antara kelompok yang lainnya, tapi Nabi kemudian membenarkan semuanya. Tuh khilaf tuh begitu tuh. Jangan sampai ribut kemudian saling tuduh kafir. Ente kalau sholat kafir, nah repot nih. Gitu. Kata yang sholat, ente kafir udah waktu sholat. Kata yang lain, ente kafir kagak taat sama Nabi. Kata Nabi ketika didengarkan begitu, Nabi senyum. Semuanya benar. Gitu, semuanya benar. Yang sholatnya nanti di sono, meskipun lewat waktunya dia taat sama Nabi. Kan gitu tuh. Yang sholatnya duluan karena dia mengikuti perintah Allah untuk sholat. Jadi cara melihatnya harusnya begitu tuh. Bukan salah, nggak berbeda terus kemudian menyalahkan. Gitu ya. Di mana-mana pokoknya masalahnya. Ini masalah perang Amerika Iran aja, orang kita ribut kan gitu. Ada yang membela Iran, ada yang nggak mau bela Iran dan sebagainya. Nah, udah kata sebagian ulama, masih mendingan bela Muslim meskipun ada keliru-kelirunya ya, daripada bela yang orang kagak sama sekali ada imannya kan gitu. Gitu. Nah ini nih, ternyata terjadinya di bulan Muharram tahun 7 Hijriah atau 628 Masehi. Jadi ya, ghanimah. Kenapa Rasulullah diarahkan ke sana? Kata Jibril, kau akan mendapatkan ghanimah di sana. Ghanimah itu harta rampasan. Ya, ulama tafsir mengatakan bahwa Allah menjanjikan harta rampasan. Wa'adallahu ghanimah. Allah menjanjikan banyak kepada muslimin. Sebagai pendahuluannya adalah harta rampasan yang mereka peroleh dari perang Khaybar ini. Jadi ini permulaan. Nanti selain ini penaklukan. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kafa idiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqim. Allah menjanjikan bagi kalian, bagi engkau hai Nabi, itu ghanimah-ghanimah yang banyak yang kalian ambil, dan Allah dahulukan kalian mengambil ghanimah itu dari ini, maksudnya Khaybar ini. Dan Allah tahan tangan-tangan manusia untuk mengalahkanmu agar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman, dan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Bagaimana sikap Badui dan munafik?
Diajak untuk memerangi ini ogah, memerangi itu ogah. Begitu tahu kalau mau memerangi ini di Khaybar dan di tempat-tempat tertentu ini banyak ghanimahnya, maka mereka kemudian sikapnya apa? Adapun orang-orang munafik, badida munafik, tatkala mereka mengetahui para sahabat akan menang dan mendapatkan rampasan perang, maka mereka ikut. Gitu ya. Kalau ada untungnya baru mereka ikut dalam peperangan tersebut supaya mendapatkan bagian. Jadi ini pikirannya untung dan rugi. Kalau ada untungnya, ayo. Kalau nggak ada untungnya, oh enggak. Gitu. Sayaqul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanim litakhuduha daruna natabikum. Ini ucapan orang munafik. Sayaqul mukhallafun, orang-orang yang selalu membelot itu akan mengatakan kalau kalian Nabi dan para sahabat itu pergi ke satu medan pertempuran yang di sana ada ghanimah yang akan diambil, maka mereka bilang daruna natabikum, biarkan kami mengikuti kalian, izinkan kami ikut sama kalian. Tapi waktu perang Uhud, oh enggak. Karena apa? Agak ada hasilnya dan yang lain-lainnya begitu tuh. Yuriduna yubadilu kalam Allah, mereka ingin mengganti kalam Allah. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Maka katakan hai Nabi kepada mereka, kamu enggak boleh ikut. Kamu sekarang enggak boleh ikut. Nah, gitu kira-kira. Strategi perang. Ketika Rasulullah SAW pergi ke sana, awalnya Nabi mengambil base camp di dekat benteng Nittah atas Sar al-Habab. Kata Habab ngomong sama Nabi begini, ya Rasulullah, apakah tempatmu di benteng ini atas dasar petunjuk dari Allah atau atas inisiatif engkau sendiri? Kata Nabi, ini inisiatif saya. Kalau begitu boleh nggak saya sarankan tempatnya jangan di sini, di sana saja. Gitu tuh. Akhirnya Nabi SAW mengikuti pendapatnya Al-Habab, ya. Sebelum sampai di Khaybar, Rasulullah SAW pasukan singgah di Ghatafan, lalu sekutu Khaybar untuk menghalau mereka membantu Yahudi Khaybar. Jadi Nabi juga kalau dia mengambil apa istilahnya tuh, punya ide, punya gagasan yang muncul dari dirinya sendiri dan mendapatkan masukan saran dari orang lain, beliau terima. Gitu. Jadi nggak saklek juga Nabi. Tibalah di Khaybar. Pasukan tiba di halaman Khaybar, sedang Yahudi tidak mengetahui. Tiba-tiba ketika mereka berangkat ke tempat kerja, ke ladang dan sebagainya, dikejutkan oleh kedatangan pasukan. Tuh, akhirnya apa yang terjadi mereka? Ini Muhammad bersama pasukan perang. Mereka kembali masuk ke dalam benteng dalam keadaan takut. Gitu tuh. Oke. Semuanya kembali ke benteng masing-masing menyelamatkan diri. Akhirnya Bapak mengatakan benteng itu jelaskan ini. Kaum muslimin menyerang dan mengepung benteng-benteng Yahudi, tetapi sebagian sahabat pembawa bendera yang tidak berhasil menguasai dan mengalahkan mereka. Hingga Rasulullah SAW bersabda, hari pertama nggak mampu menembus, hari kedua nggak mampu menembus, hari ketiga nggak mampu, terus begitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, besok akan kuserahkan bendera perang ini kepada seorang yang Allah dan Rasulnya mencintai, dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Allah akan memenangkan kaum muslimin lewat tangannya. Rasulullah tidak menyebut namanya, sehingga sahabat-sahabat besar itu berharap, wah saya ini akan ditunjuk, saya ini akan diberi oleh Rasulullah SAW. Tidak menyebut nama. Keesokan harinya Rasulullah kemudian memanggil Ali. Mana Ali? Oh, berarti Ali yang akan diserahin amanat sebagai komandannya, komando pasukan. Tapi apa yang terjadi saat dipanggil Rasulullah? Ali kagak nongol tuh di situ tuh di kalangan sahabat. Sebab saat itu Ali sedang sakit mata. Sakit mata. Panggil, mana Ali? Gak ada Rasulullah. Kenapa gak ada? Lagi sakit mata di tendanya. Panggil ke sini kata Rasulullah. Dipanggil Ali dalam keadaan sakit mata. Apa yang terjadi? Nah, ini mukjizat. Begitu Ali sakit mata,
mendatangi Nabi, apa yang terjadi? Nabi Bapak muliakan lalu meludah di tangannya, terus tangan yang tadi telapak tangan yang diludahi itu diusapkan di matanya. Semenjak itu belas langsung sembuh, dan Ali sepanjang hidupnya setelah itu tidak pernah sakit mata lagi. Duh, enak ini dukun apa nih kalau sekarang? Nggak ada yang gitu. Diusap langsung sembuh. Ada yang lebih ekstrim bapak-bapak, lebih ekstrim ini. Kalau itu mah sembuh, oke, sakit mata sembuh. Ini lebih ekstrim nih. Kalau bapak-bapak ingat nih, Mikdam pada peristiwa perang Uhud, waktu kaum muslimin itu terpojok, Rasulullah juga itu berdarah gitu ya, jadi pelipisnya karena kena tombak kan. Ternyata ada salah satu sahabat, ini dalam kisahnya bapak yang melihat. Ini dalam satu kisahnya itu matanya itu bukan sakit mata, matanya itu keluar, biji matanya itu keluar, masya Allah, biji matanya keluar, kena tombak kenapa itu ceritanya begitu. Akhirnya Rasulullah kan gitu dengan kemuliaannya tangannya itu mukjizat juga tuh, dimasukkan itu biji mata itu ke mata kelopaknya itu berasa seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Ini operasi apa yang begini? Kalau ada nih hebat banget nih. Bapak-bapak itu ada ya operasi di daerah mana tuh yang mengeluarkan darah kotor apa tuh yang pakai golok? Iya, saya pernah dengar tuh pakai golok di rumah tuh, terus darahnya keluar, terus seret, gawat ini nih. Ada yang bisa begitu? Ada. Di daerah pokoknya Ciamis apa-apalah gitulah. Tangerang ada. Oh, masya Allah. Apa? Cikande. Pak Haji pernah. Itu masya Allah. Pak Haji pernah itu ya. Apa yang keluar itu? Itu tuh Rasulullah begitu di apa si Mikdam tadi matanya dimasukkan udah belas. Ya. Oh, bukan Mikdam, Qatadah. Maka nih saya dulu dapat hadis namanya hadis musalsal. Musalsal dari Kiai Hamid almarhum. Itu Kiai Hamid almarhum itu memberikan ijazah gitu. Kata beliau, mudah-mudahan matanya diucapkan seperti itu supaya matanya nggak sakit. Apa? Kalau mendengar azan ketika muazzinnya mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu usapkan tangannya itu di mata begini sambil berucap Allahumma sholli ala man taba aina Qatadah. Itu Qatadah itu tadi itu. Ya Allah, berikanlah salawat dan salammu kepada orang yang telah menyembuhkan Qatadah. Jadi itu apa namanya tadi ijazah. Semoga dengan cara itu mudah-mudahan mata kita sehat, ya, sakit mata. Gitu. Baik, lanjutkan. Nabi memanggil dan meludahi matanya ketika sembuh, dan semenjak itu ia tidak pernah sakit mata lagi. Itu Ali. Rasulullah mendoakan Ali, Allahumma kfihil har wal farad. Ya Allah, cukupkanlah dia dari rasa dari panas dan dari dingin. Dia tahan, ya, kuat. Ali pemegang panji perang. Rasulullah SAW menyerahkan bendera perang dan berwasiat kepadanya, kepada Ali bin Abi Thalib, ajaklah mereka, orang-orang Yahudi yang dari Khaybar tadi, agar mereka masuk Islam sebelum engkau memerangi mereka. Sebab demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah seorang di antara mereka lewat tanganmu, maka sungguh itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya, min humurin na'am. Itu unta merah itu unta yang paling mahal harganya. Kalau bahasa kita, kalau sapi limosin. Oh. Ini besok kan mau ini juga nih. Sapi limosin. Berarti yang murah berarti sapi kijang. Gitu ya. Sapi Jawa ya. Harta bangsa Arab yang paling mewah saat itu. Kata Rasulullah, seandainya ada satu orang saja
seorang saja tuh yang masuk Islam itu jauh lebih baik daripada mendapatkan harta yang mahal sekali. Maka bapak-bapak berdasarkan ini nih, saya juga pernah sampaikan dalam kesempatan yang lalu. Kalau ada saudara kita mau masuk Islam, jangan tahan. Orang-orang begini ngomongnya ya, kan supaya dia mantep. Kamu masuk Islam benar. Ya udah, coba bulan depan pikirkan dulu ya. Itu tuh gitu. Ada gitu ya. Pikirin dulu sebulan ya. Coba renungkan dulu. Nanti di bulan depan kesini. Itu kata para ulama, hati-hati tuh. Nggak boleh tuh. Sebab kalau dia ngomong begitu, ternyata minggu depan tuh bocah naik motor ketabrak mati. Kan belum syahadat tuh. Ini dosa nih. Nggak mau orang masuk Islam itu. Mau ditahan-tahan. Gitu. Jadi kalau orang mau masuk Islam, jangan ditahan. Perkara orang mau, termasuk nih bapak-bapak, ibu-ibu nih, dia mau nikahin seorang muslimah, kan gitu ya. Terus dia bilang, ya udahlah, saya masuk Islam dulu kalau mau lamar kamu. Terus bapak orang tuanya yang benar, lu pikirin dulu, itu nyaman itu. Jangan tunda. Perkara bahwa dia kemudian balik lagi besok urusan dia. Urusan dia. Kan ada yang begitu tuh bapak-bapak ya. Masuk Islam, nikah, setahun, 2 tahun, kemudian murtad lagi, urusan dia. Tapi jangan tahan. Tuh sampai gitu. Ada ulama yang begitu malah. Hati-hati. Sebab kalau dia kemudian belum bersyahadat, dia mati, jangan-jangan kita dosa tuh. Seorang yang masuk Islam, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, itu jauh lebih besar ya faidilahnya daripada engkau mendapatkan humurun ni'am tadi, unta merah tadi. Akhirnya sebelum perang rame-rame itu ada perang tanding namanya. Perang tanding. Perang tanding tadi pertama Amr bin Aqwa dulu. Amr bin Aqwa menghadapi Marhab. Kalah Amr, syahid dia. Akhirnya Marhab dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib dan akhirnya Marhab tewas. Setelah itu barulah perang. Nah, benteng Khaybar itu begini bapak-bapak tuh. Kira-kira ilustrasi begini. Ini orang yang di dalam nih, penduduknya di sini. Ini ada satu benteng, ada benteng lagi. Jadi bentengnya itu berlapis. Ya. Ada benteng luar, benteng dalam, dan benteng lapisan terdalam. Jadi kalau bisa menang, hebat ini. Bapak-bapak pernah lihat ini enggak? Film apa tuh yang penaklukan Konstantinopel itu? Benteng Konstantin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat tuh ada yang misalnya pas ke Turki nanti. Itu masih ada sisa-sisa bentengnya itu. Bentengnya itu lebarnya itu 4 meter. Bentengnya itu 4 meter. Segini kali ya? Segini. Enggak lebar. Dari sini ke sini nih. Seginilah. Sehingga bentengnya di atasnya bisa untuk jalan-jalan tinggi dan lebar. Itu maka berkali-kali pasukan Sultan Ahmad itu kalah. Akhirnya pada tahun 1453 mampu menaklukkan benteng Konstantinopel gitu, oleh seorang yang komandan panglima perang yang sangat muda tapi gagah berani, namanya Ahmed, Sultan Ahmed gitu ya. Muhammad Al-Fatih, ya Al-Fatih yang dikenal ya, Muhammad Al-Fatih. Ya, Sultan Ahmed, ya Mehmet itu Muhammad Al-Fatih. Akhirnya tumbanglah itu benteng gitu, dan akhirnya Islam menguasai ya waktu itu tuh menguasai Konstantinopel yang 1000 tahun nggak ada yang bisa mengalahkan. 1000 tahun. Ada bangunan terkenal di situ yang dulunya gereja, namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia yang orang bilang ini masjid. Bapak-bapak, Hagia Sophia itu dibangun Nabi belum lahir.
Nabi belum lahir tuh. Nabi belum lahir aja udah dibangun tuh Hagia Sophia itu. Dibangun. Jadi dijadikan gereja kan. Kalau kemudian waktu pemerintahan Islam dijadikan masjid. Sekarang oleh presiden sekarang kembali dijadikan masjid. Itu tuh bentengnya besar sekali. Nah, setelah perang terjadi berkecamuk, bagaimana kurbannya? Korban perangnya nih. Korban perangnya ada wanita. Nah, dalam peperangan ini dari kaum Yahudi terbunuh 90 orang, sedang wanita dan anak-anaknya ditawan. Salah satu yang ditawan itu adalah anaknya pimpinan. Anaknya kepala sukunya. Kalau muslimin ada yang namanya Zainab binti Huyai, berarti nama bapaknya Huyai bin Akhtab. Termasuk dalam tawanan itu adalah Zainab binti Huyai yang jatuh di tangan Dihya al-Kalabi. Di apa tuh namanya? Di bawah penguasaan Dihya al-Kalabi nih Zainab binti Huyai ini. Sahabat-sahabat yang lain pada ngiri karena wanita cantik ini pada rebutan. Karena rebutan akhirnya supaya tidak rebutan diambil oleh Nabi. Tapi Nabi nggak menikahinya. Nabi tawarin tuh, kamu mau masuk Islam, gitu kan? Kalau masuk Islam bebas, atau tetap ditawaran gitu. Akhirnya Zainab dititipkan ke Ummi Salamah sampai dia dapat hidayah masuk Islam. Baru ia dinikahi oleh Nabi, diberi namanya Sofia. Tuh, kalau ada istri Nabi namanya Sofia, itu sebenarnya istri Nabi yang Yahudi. Banyak. Iya. Aduh, Pak Haji Haris ternyata subhanallah pemerhati juga nih. Jangan-jangan dulunya ngefan berat. Tapi kalau orang bisa nyebut nama tokoh tadi itu, artis itu, berarti orang jadul itu. Anak-anak sekarang nggak ada yang tahu kayaknya nama tadi itu. Ini sebut Pak Haris tadi itu. Ya Haris bisa jadi. Namanya Sofia. Jadi Sofia itu aslinya Zainab bintu Huyai bintu Akhtab bin Akhtab. Dia masuk Islam jadi nikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maharnya adalah biaya pembelian dirinya dari Dihya bin Al-Kalabi. Tadi itu, kamu mau masuk Islam. Kalau masuk Islam berarti dibeli. Nah, pembeliannya itu jadi mahar. Gitu. Artinya dia mau. Siapa yang nggak mau dinikahi Nabi? Orang wanita rebutan gitu Nabi. Bahkan ada wanita yang menawarkan dirinya, wanita cantik kaya menawarkan dirinya. In wahabat nafsahalin Nabi ayastankihaha. Gitu ya. Itu dalam surat apa Al-Ahzab atau surat An-Nur. Dia merelakan dirinya untuk dinikahi Nabi. Nabi nikahi aku. Kata Nabi, tunggu dulu, masalah nikah bukan aku senang atau tidak senang. Tunggu Allah SWT memberikan wahyunya. Kata Allah, enggak boleh. Enggak jadi dinikahi. Oh betul. Itu bukti bahwasanya Nabi menikahi siapa tidak karena nafsu. Harapannya ini Huyai bin Akhtab Sofia ini orang-orang yang ditawan tadi, lalu kemudian yang tergerak hatinya masuk Islam. Sama itu peristiwa Bani Mustalik juga begitu. Ketika Bani Mustalik itu dinikahi anak kepala sukunya, akhirnya semuanya masuk Islam. banyak. Ini yang paling itu dia tuh. Aduh. Bener. Nah, ternyata ada peristiwa nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangi daging. Ya, HMB. Jadi daging beracun, bukan
beracun mungkin itu MBG katanya makanan beracun. Alhamdulillah. Aduh, makanan beracun gratis. Ada namanya Zainab binti Al Haris. Ini banyak Zainab kan, makanya menyebut mesti bapaknya disebut. Ada Zainab binti Al Haris, wanita Yahudi yang menaruh dendam dengan terbunuhnya 3 saudaranya. Dia dendam kepada Nabi, pengen bunuh Nabi, maka berpura-pura baik. Caranya gimana? Menghidangkan Nabi makanan terlezat yang Nabi suka, daging kambing, tapi daging kambingnya sudah dibaluri racun. Tuh, racun. Kalau kita sih kagak mikir-mikir lagi kan, langsung urusan belakangan. Dikasih iga bakar, iga langsung aja. Nabi juga sebenarnya begitu, tapi Nabi dijaga oleh Allah SWT. Begitu dagingnya mau disantap, apa yang terjadi? Dagingnya ngomong. Nah kalau kita mah lari. Daging mau dimakan ngomong, lari. Kan gitu. Apa? Aku adalah daging yang telah diberi racun. Akhirnya nggak dimakan sama Nabi. Kan gitu ya. Akhirnya, tapi Nabi nggak segera membunuh tuh si wanita ini. Ditanya, kenapa engkau racuni aku? Dia ceritakan gini-gini, ujungnya mengatakan, aku lakukan itu supaya aku tahu engkau benar-benar Nabi atau bukan. Sebab kalau engkau benar Nabi, pasti engkau tidak mungkin mau memakannya. Akhirnya benar. Dia setelah itu, akhirnya dia masuk Islam. Tapi masa membunuh dulu ya? Membunuh dulu. Gitu ya. Masya Allah. Lanjutkan. Perjanjian damai dengan Yahudi. Akhirnya setelah kalah mereka, itulah perjanjian. Ada 2 versi perjanjian ini. Versi pertama, setelah mereka kalah, mereka minta dijamin keamanan sampai keluar dari Khaybar dengan anak-anak mereka dan meninggalkan semua harta kecuali pakaian yang ada dalam tubuh yang mereka kenakan. Kamu boleh sana pergi dari sini, hanya pakaian yang ada di badan saja yang kamu boleh bawa, yang lain nggak boleh dibawa. Tuh, begini. Ini versi pertama. Versi kedua mengatakan mereka diberi kesempatan tinggal dengan mengelola hasil tanian dengan bagi hasil, bayar pajak. Bagi hasil berapa persen ya. Namun mereka berkhianat dan diusir pada masa pemerintahan nanti Umar bin Khattab. Jadi pada masa Khattab orang Yahudi diusir dari Khaybar. Ya, akhirnya ghanimah sudah dikumpulkan. Ada sahabat yang kemudian sahabat ini namanya Mid'am. Ya. Mid'am mati terbunuh dengan panah. Para sahabat mengatakan alangkah bahagianya ia syahid ahli surga dalam peristiwa ini. Ternyata kata Rasulullah tidak. Mid'am ahli neraka. Kaget sahabat. Kenapa nih Rasulullah? Ternyata Mid'am ini orang yang tidak amanah. Tidak amanah. Tidak amanahnya apa? Tidak amanahnya dia nguntit ghanimah. Bukan nguntit itu. Ngambil ghanimah sebelum dibagi. Apa namanya tuh? Masuk dulu, ngambil dulu. Apa namanya? Nguntit, nguntit. Sebelum dibagi dulu ngambil hak orang lain berarti di situ. Karena ia mengambil harta rampasan sebelum waktunya dibagi, ngambil dulu dia masuk neraka. Jadi ya Allah, Bapak Ibu muliakan nih dari sini nih apa itu? Orang yang dalam pandangan orang itu baik ternyata belum tentu baik di hadapan Allah SWT. Orang yang dalam pandangan orang itu jelek belum tentu jelek di dalam pandangan Allah SWT. Kita berharap kita baik dalam pandangan orang dan baik pula dalam pandangan Allah SWT. Gitu ya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Itulah kira-kira bahasan tentang Khaybar, tapi ternyata belum selesai. Gitu ya. Belum selesai. Masih ada kelanjutannya tentang perang Khaybar. Makanya to be continued insyaallah di kesempatan berikutnya. Baik. Monggo Mas Desta. Demikian kajian yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nasirul Khalid. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilahkan. Jangan dicoba-coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan ada benteng sampai berlapis 3 gitu ya. Itu berapa lama bikin bentengnya itu? Ya enggak, kan tidak sesederhana itu. Apalagi bentengnya itu ketebalannya sampai 4 meter kayak bendungan Jakarta gitu. Ya. Itu berapa lama? Itu mungkin yang selanjutnya gini Pak Ustadz. Tadi dikatakan kalau orang mau masuk ke Islam mualaf jangan tunggu-tunggu. Itu mungkin zaman dulu kali ya. Kalau sekarang kan harus didaftarkan dulu atau mendaftarkan. Makanya sederhana seperti apa gitu loh. Yang pernah saya tahu sih didaftarkan dulu karena dia mau tidak mau ya harus ada yang menuntun, diajarkan, dan bahkan ada yang mendapatkan sertifikat gitu ya, yang pernah saya tahu sih. Tapi kan tidak sederhana, sini lu baca syahadat, ya kan nggak sesederhana itu. Artinya dalam hal itu di samping memantapkan, memastikan, dan meyakinkan, dan dia harus belajar dulu itu. Kemudian yang selanjutnya masalah ini Pak Ustadz ya, perang itu ada perang ini, perang itu, berarti kan ada hal-hal yang perlu dimufakati ya, sehingga apakah perang hanya perang saja, kan tidak sesederhana itu juga kan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ngomong-ngomong, Pak Jahari sudah punya sertifikatnya belum? Baik. Benteng tadi berlapis-lapis. Berapa lama? Itu yang belum saya temukan sumbernya. Pak Haris bayangkan, orang jangan bikin benteng, bikin kue lapis saja lama Pak. Jadi mohon maaf saya itu saya nggak bisa jawab gitu ya. Gitu ya. Pertanyaan sebabnya tuh yang bangun udah kagak ada orang yang ditanya. Gitu ya. Baik begitu. Makasih yang itu. Yang kedua, orang masuk Islam itu enggak sesederhana itu. Itulah aturan yang menyulitkannya. Harusnya sederhana. Harusnya sederhana. Perkara administratif itu perkara lain. Ada sertifikatnya, ada ini dan itu. Perkaranya syahadat, orang masuk itu kan cuma syahadat aja. Sebenarnya kan begitu tuh. Itu nanti ada sertifikat itu hanya legal kalau dia tanya, Bapak masuk Islam di mana, kapan, siapa saksinya, tanggal berapa, barulah ada sertifikatnya. Untuk kan biasanya orang akan ganti KTP. Iya, ganti KTP tuh. Nah, ganti KTP Pildacil apa? Dukcapil kok Pildacil sih? Dukcapil. Iya, Dukcapil akan nanya, buktinya mana, Pak? Maka kemudian didaftarkan. Sekarang tuh ada tuh ke KUA pakai sertifikat khusus. Di masjid-masjid juga ada tuh sekarang mengeluarkan itu, distempelkan. Itu bukti bahwasanya ini benar. Jadi perkara ikrar syahadatnya harusnya kapan saja disegerakan. Bahwa ada administratif, iya, itu diurus berikutnya. Benar, Pak. Yang penting ada saksinya. Itu ya, ada saksinya. Itu penting betul. Harusnya dimurdah. Problem yang seperti beliau tanyakan ini bukan problem masuk Islam saja, Pak. Ini kadang-kadang ya, mohon maaf.
problem syariat yang lain itu terbentur gara-gara aturan perundang-undangan. Contoh nih bapak-bapak, ini problematik. Ada seorang laki-laki telah menceraikan istrinya, udah talak istrinya, bahkan direkam. Ini kasusnya karena sedang ditangani, direkam, saya talak 3 kamu. Dan itu dalam perbincangan para ahli fikih mengatakan kalau dia sudah mengatakan talak 3 itu jatuh talak 3, bukan salah satu, meskipun pendapatnya berbeda-beda ya. Talak 3 itu bahkan itu sudah mengancam, udah KDRT, udah tidak menafkahi, udah segala macem lah. Itu harusnya kan diterima tuh, minta pandangan majelis ulama, maka bisa mengatakan talaknya jatuh. Apa yang terjadi? Suaminya pinter, dia ngadep ke pengadilan agama. Pengadilan agama itu berdasarkan hukum mengatakan talak yang dibenarkan itu adalah talak yang diucapkan di depan majelis hakim, pengadilan. Padahal nih laki-laki nggak pernah mengatakan itu di depan majelis hakim. Akhirnya gitu tuh. Ini kan problem. Secara agama, secara hukum Islam syariat dia sudah jatuh talaknya, tapi menurut pengadilan belum jatuh talaknya. Dan kalau dia mohon maaf, ini suami istri berhubungan, itu zina namanya. Coba itu problem hukum kita yang sebenarnya para ulama dahulu itu kan namanya ada KHI, ada kompilasi hukum Islam. Ingin supaya menjaga kaum wanita jangan semena-mena begitu saja diceraikan dan sebagainya. Semangat awalnya benar, tapi kemudian harusnya pengadilan ini bukan mempersulit, itu hanya administratif. Kalau sudah dia melakukan itu pengadilan membenarkan atau pengadilan segera. Ini mah apa yang terjadi? Kata pengadilannya mengatakan tunggu 6 bulan, dikasih waktu 6 bulan sampai dia ikrar depan majelis hakim. Kalau dalam pandangan syariat nggak benar, tapi hukumnya mengatakan begitu. Itu salah satu problem. Gitu ya Pak Jaris ya. Apa? Iya nikah. Iya benar. Jadi kalau Pak Jaris datang, ada bapak-bapak bawa anak gadisnya datang ke Pak Haji, angkah tukah, wazawajtuka, terus dibilang qabil tuh sah. Ada mahar, ada saksi sah. Baru kemudian dilaporkan ke KUA untuk dilegalkan, dibuatlah suratnya. Gitu. Nah, problem begitu tuh. Nggak mau. Oh ya udah kalau nggak mau. Gitu ya. Saya kira itu. Adapun peperangan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peperangan itu ada yang diikuti oleh Nabi dan ada yang tidak diikuti Nabi. Ada yang sebagian menang, ada beberapa yang dianggap kalah meskipun nggak kalah. Perang Uhud itu dianggapnya kalah meskipun tidak benar-benar kalah, karena orang Quraisy mengatakan saya akan kembali lagi untuk datang perang yang berikutnya. Baik, saya kira itu. Nih, monggo Pak Muhammad. Monggo Pak. Jadi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di luar perang nih Pak Ustadz. Kemarin saya kebetulan ngobrol dengan satu perkumpulan tentang talak. Ya. Jadi ada case begini. Ini suami istri sudah talak 1. Udah 10 tahun ceritanya. Si istri udah kembali ke rumahnya. 10 tahun. Udah 10 tahun, udah lama. Tapi waktu itu talak 1 ngomongnya gitu kan. Nah, sudah kembali ke rumahnya, ya sudah, ya seperti cerai lah itu. Nah, saya bilang kalau dia ingin rujuk, saya bilang itu mesti otomatis sebab itu talak 1. Saya pernah mendengar gitu kan, ada jangka waktunya, masih ada berapa kali, maka jatuh talak 2 dan seterusnya, apalagi tidak menafkahi lagi. Dia bilang enggak, dia bilang cukup dengan rujuk.
Wah ini akhirnya daripada ngotot-ngototan saya pikir ada kesempatan kita pengajian saya tanyakan. Bagaimana pandangan menurut katakanlah Islam tentang kasus demikian? Apakah betul dia cukup dengan mengatakan rujuk ataukah dengan nikah lagi seperti proses awal tanpa si wanita harus menikah terlebih dahulu dengan pihak lain itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin menyampaikan sebatas pemahaman saya terhadap fikih. Jadi Bapak Ibu muliakan, talak itu hak suami. Istri tidak punya hak talak sama sekali. Talak itu ada dua dalam Al-Quran. At-talaqu marrotani fa imsaku bi'amrufin aw tasrihu biasa, dan seterusnya ayat surat Al-Baqarah. Talak itu ada dua macam, yang dirujuk. Talak yang ketiga tidak bisa dirujuk. Itu namanya talak bain kubro. Kalau yang kedua namanya talak bain subro. Nah, kalau orang mentalak satu, ada namanya iddah. Iddah itu masa tunggu. Dikasih waktu berapa? 100 hari. 3 bulan 10 hari. Salah satu syurur wa asyro. Al-Qurannya begitu menyebut. 100 hari, bukan 10 tahun. 100 hari. Kalau 100 hari belum, dia masih ada jeda waktu dalam 100 hari itu, dia bisa rujuk tuh. Itu 100 hari bisa rujuk. Kalau lebih dari 100 hari, itu kalau mau rujuk harus nikah ulang. Meskipun nikah ulangnya nggak kayak seperti awal. Nikah ulang. Itu pertama. Kalau sudah lebih dari setahun, apalagi 2 tahun, itu bapak-bapak, kalau kita perhatikan nih, kalau akad, bapak-bapak mungkin ada yang pernah ikut akad, menghadiri akad nikah ya. Itu biasanya setelah akad terjadi, KUA itu membacakan namanya sighat taklik. Ya, butir sighat takliknya itu begini kira-kira. Jika aku meninggalkan istriku selama 2 bulan, ada mengatakan 2 tahun berturut-turut tanpa memberikan nikah, lalu istriku tidak ridho, dia melaporkan kepada pengadilan dan membayar ongkos pengganti iwat sebanyak, sekarang dibilang 10.000, lalu pengadilan menerimanya, maka jatuhlah talak atasnya. Kok kelihatannya hafal karena saya sering ngeri. Bukannya berkali-kali, bukan. Karena hadir terus. Jadi saya agak hafal. Itu begitu. Jadi ini bapak-bapak punten, yang punya anak-anak perempuan, kalau seperti itu tuh, itu dia boleh mengadukan kepada pengadilan, itu namanya disebut gugat cerai. Gugat cerai. Memang cerai haknya laki-laki, tapi kalau penzoliman begini nih, wanita bisa mengajukan, lalu wanita mengatakan, pengadilan mengatakan tanpa dihadiri suami, ya saya menjatuhkan talak kepadamu atas nama suamimu yang tidak bertanggung jawab. Udah jatuh talak dan dia bebas. Sebagai seorang wanita yang bebas boleh menikah dengan istri orang lain, dengan suami yang lain. Maka suami yang pertama nggak bisa lagi. Nanti pengadilan mengirimkan surat talak atas nama dirinya kepada yang bersangkutan. Ada orang sekian tahun kagak nongol, kagak ada kabar, kagak ada nafkah, masih merasa jadi suami, kan zalim ini. Apa? Kalau sudah 10 tahun, ya problemnya memang dia belum jatuhkan talak kedua. Tapi sebenarnya kalau dia mau, dia harus menikah ulang. Nggak bisa bilang, saya rujuk itu kalau 100 hari. Bahkan kalau 100 hari, nggak usah pakai acara, saya rujuk ya, enggak. Mas Desta kalau lagi ada masalah dengan istri begitu, colek-colek aja udah selesai itu rujuk. Dan istrinya nanggepin, udah rujuk namanya, nggak usah, saya rujuk ya, nggak usah. Iya itu namanya ada soreh, ada kinai. Itu tuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Dan nanti jika ada jemaah yang ada memiliki pertanyaan, nanti pada saat kajian atau nanti bisa di-WA aja ke Pak Ustadz atau melalui DKM, nanti akan kita sampaikan ke Pak Ustadz. Berhubung waktunya juga sudah siang, untuk menutup majelis ini mohon izin Pak Ustadz nomor 2-nya agar kita sama-sama mendapatkan berkah untuk mengikuti kajian pada taklim pagi hari.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa ahlana mimman ashabi Rasulillah mimman yashfa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa iyadika wa jiwarik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran para jamaah semua. Semoga kita masih diberikan umur panjang agar kita bisa mengikuti taklim ahad yang akan diadakan di kamar kelas di kemudian hari. Untuk menutup majelis ini, mari kita sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.